Kami mengucap syukur padamu ya Allah, karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami mengucap syukur padamu ya Allah, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Kau urapi apa yang datangnya dari Tuhan. Biarlah itu keluar dari bibir lidah hamba-Mu. Dan yang bukan dari Tuhan tidak keluar dari bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih pemberitaan firman ini, yang akan memberikan pengertian kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat kesempatannya untuk menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sugi Iwan Wijaya. Ya, saya dipanggil biasa Pak Iwan. Saya mewakili Pak Tuni untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya. Dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya nyampai firman Tuhan, boleh Pak saya kasih pantun Pak ya. Ya. Kuda lumping main di Tangerang. Udur-udur dimakan ikan lohan. Pasang kuping yang terang, jangan tidur kalau lagi firman Tuhan. Ya, kalau kita lagi muji Tuhan, itu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Ya, jadi kalau lagi firman Tuhan, kita juga jangan sampai tidur. Ya, kurang sopan kata gitu ya. Ada di tempat lain seorang bapak kalau lagi dengerin firman Tuhan tuh dia matanya merem aja begini. Ketika selesai, ketika ditanya sama temennya, Pak tadi matanya merem aja ya? Tidur Bapak? Ah enggak, saya sedang meresapi firman Tuhan katanya. Oh begitu. Tadi firman Tuhannya tentang apa ya Pak? Loh tentang itu kan? Kuda lumping main di Tangerang gitu. Jadi tetap ngelindur, sebenarnya tidur ya. Puji Tuhan. Itu perkenalan dari saya. Kita buka Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Kita akan baca silih berganti. Saya satu ayat, Bapak Ibu satu ayat ya. Perumpamaan tentang uang minah. Ayat yang ke-11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata,
Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang itu, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, padamu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Puji Tuhan. Temanya pada siang hari ini menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir-akhir ini kita jarang sekali keadaan di luar kita menemukan orang yang bisa dipercaya. Ya, bukan saja orang duniawi, terkadang kita orang-orang yang percaya sama Tuhan, kadangkala enggak bisa dipercaya. Ada suami, dia bilang, saya enggak dipercaya sama istri. Ada istri berkata, saya tidak dipercaya oleh suami. Demikian pun dengan anak-anak. Dia berkata, saya tidak dipercaya orang tua. Semuanya dalam krisis kepercayaan. Nah, orang akhir-akhir ini sedang berkata, orang tidak lagi mau percaya terhadap saya. Ya, kan kadang kita, kok saya nggak dipercaya ya? Percaya saya dong. Gitu ya. Yang perlu kita ketahui, percaya itu bukan suatu permohonan. Ya, Bapak Ibu, bukan permohonan. Jadi Bapak Ibu tolong percaya saya dong, Om, percaya saya dong. Bukan suatu permohonan. Tapi dipercaya itu adalah kita harus memiliki kualitas hidup. Ya, dari buahnya. Itu yang membuat orang percaya sama kita. Ya, kalau buahnya aja nggak bagus, nggak menunjukkan kita anak-anak Allah, bagaimana orang bisa percaya sama kita? Nah, kita sebagai orang percaya ya sama Tuhan, kita kalau percaya sama Tuhan itu tanpa syarat, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau percaya seseorang, itu kita harus pakai hikmat. Ya, bukan pakai kasih. Oh, saya kasihan sama dia. Ya udah saya percaya aja. Enggak begitu, Bu. Kalau kita mau percaya orang, kita tetap harus pakai hikmat. Kalau kita tahu latar belakangnya, dia baru melakukan kesalahan, misalnya sebagai seorang bendahara, dia hilaf, dia menggunakan kesalahan, dia minta maaf dan sebagainya. Apakah kita harus kasih percaya lagi? Tunggu dulu, ada jedahnya. Ya. Kita harus lihat buahnya, buah pertobatannya lagi mana. Ya. Jangan kita bilang, oh kasihan, ya udahlah percaya aja lah. Ya. Nanti saudara akan kecewa lagi. Kalau saudara mempercayai orang dasarnya karena kasih, oh saya orang Kristen, kasih. Ya, benar emang kita harus mengasihi, tapi untuk mempercaya orang harus minta hikmat sama Tuhan. Ya. Kalau enggak kita kecewa. Ya.
Mungkin banyak yang mengalami sama kita orang Kristen, menolong ternyata dikecewakan. Ya, banyak orang yang dikasih kepercayaan, dia menyia-nyiakannya. Padahal sesama anak Tuhan. Jadi sangat perlu sekali kalau kita itu mempercayai orang pakai hikmat. Ya, jangan pakai belas kasihan atau apa, nanti kita yang bisa kecewa sendiri. Ya. Dipercaya orang adalah sesuatu yang indah. Tetapi untuk menjadi orang yang dipercaya itu adalah suatu perjuangan. Ya. Orang yang harus dipercaya itu harus memiliki kualitas hidup. Ya. Bukan gimmick aja, bukan retorika, bicaranya bagus. Ya. Kadang doanya juga bagus, panjang-panjang, rajin ke gereja. Enggak jaminan kualitasnya hidup bagus. Ya. Ketika dia berada di luar, ketika dia diberikan suatu tanggung jawab, itu baru kelihatan bagaimana kualitas hidupnya. Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Ya. Kadang-kadang orang di dalam pelayanan pun saling curiga. Ya, dia jadi panitia ini, ntar benar gak tuh duitnya? Coba cek, tanya. Jadi bendahara gereja, saling curiga. Oh, saya dipakai ini, dituduh ini, apa dan sebagainya. Krisis kepercayaan. Tetapi kita sesama anak Tuhan, kita harus berhikmat. Ya, kita harus saling mendukung di dalam setiap pelayanan di gereja. Bukannya bersaing, tapi kita harus saling mendukung. Karena kalau kita mendukung satu yang lain, kita dukung. Ya, ada kekurangannya yang bisa kita tambel, ya kita tambel. Ya, tapi kalau bersaing itu kadang-kadang sikut-sikutan, cari muka sama pimpinan dan sebagainya. Ya, jadi pelayanannya enggak settle gitu, enggak ada kesatuan. Ya, tapi kalau kita saling mendukung itu terjadi satu kesatuan dan nama Tuhan yang dipuji-puji dan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan bagaimana untuk kita dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, slide-nya berikutnya. Yang pertama, orang yang dapat dipercaya jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya, itu di dalam Matius 5 ayat 37. Ada orang kalau di depan kita nih baik nih, ya, tetapi di belakang kita habis kita diomongin, dijelek-jelekin, ya. Kata-katanya manis, tapi di belakang semua menjelekan kita. Ya. Depan baik tapi diam-diam dari belakang nusuk kita. Ya. Jadi kalau kita mau dipercaya, kita harus punya integritas. Kalau iya ya bilang iya. Kalau enggak ya enggak. Mau ditanya siapapun jawabannya sama. Ya. Ditanya lagi besok, lusa, minggu depan, jawabannya tetap sama. Ya. Mau ada orangnya, enggak ada orangnya, jawabannya sama. Ya. Itu orang yang bisa dipercaya. Enggak di depan sini, di depan Bapak Gembala jawabnya A, di belakangnya jawabnya B. Ya. Harus integritas. Kita kalau jadi orang percaya, omongannya nggak bisa dipegang lagi mana? Ya. Rusak. Bagaimana kita mau jadi garam dunia dan terang dunia kalau kita tidak berintegritas? Nah, yang kedua adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, apapun yang dipercayakan kepadanya, dia mempertanggungjawabkannya, ya. Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang yang apapun dipertanggungjawabkannya, jangan menyia-nyiakan kepercayaannya, kepercayaan orang tersebut. Karena kita, waktu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkatinya. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, besar kecilnya, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, Pak. Ya, tanpa pamrih. Kalau kita bekerja di luar, di kantor, apapun jabatan yang saudara punya, saudara harus bertanggungjawabkan. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan saudara, saudara harus kerjakan dengan benar.
Ya, jangan giran ada bosnya aja, kita seolah-olah kerja benar. Tapi bosnya lagi keluar nggak ada, main game. Ya, kelihatannya sibuk tapi main game. Buka sosmed. Ya, itu bukan ciri anak Tuhan. Ya, kita udah korupsi waktu namanya. Mau ada bos, mau nggak ada bos, kerjaan kita harus kita tanggung jawab. Masuk jam 8, kalau perlu jam 7 kita udah siap di kantor. Ya. Pulang jam 5, jam 5 teng baru kita beberes. Ya, baru lipat laptop dan sebagainya. Bukannya pulang jam 5, jam 4 udah siap-siap pulang. Berkas sudah dimasuk-masukin, udah tinggal nunggu aja. Ya, itu anak Tuhan harus beda dengan yang lainnya. Ya, jadi ada cirinya, nanti atasan kalian juga melihat, oh kok nih anak beda, disuruh datang jam 8, jam 7 udah datang. Dia mempersiapkan tugasnya hari ini, selesai enggak teng, pasti dia udah mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Dia selesaikan tugasnya hari itu. Ya, jadi itu ada perbedaannya, dan nanti begitu ada promosi, bos kita pun udah lihat, oh dia nih yang udah pantas. Orangnya nggak hitung-hitungan. Ya, jadi kita harus tanggung jawab Pak, belajar tanggung jawab ya. Di gereja kita ya juga harus tanggung jawab. Apapun pelayanan yang diberikan oleh Bapak Gembala harus tanggung jawab. Kita ke gereja, kita masuk mulai 10:30, itu dari hari Sabtu kita udah siapin. Nah, terutama ibu-ibu kan, pakaiannya, besok mau pakai baju apa, sepatunya mau pakai apa, jangan ntar baru jam 10:30, aduh ganti baju lagi kan kayak begitu ya biasanya ya. Baru pakai kemarin nih ganti lagi. Akhirnya datang ke gerejanya tuh. Apalagi terima asar, apa semuanya kerjakan untuk Tuhan. Harus dipersiapkan. Apapun itu harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita kerjakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang tidak bocor mulut. Ya, bisa pegang rahasia, Amsal 20 ayat 19. Orang yang dipercaya adalah orang yang tidak sembarangan dalam berkata-kata. Ya, dia hanya memperkatakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jangan bocor mulut, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita dengar teman curhat sama kita masalah kehidupannya, jangan kita publikasikan. Ya, karena kan orang juga begini, nih gua kasih tahu nih, cuma lu doang nih yang gua kasih tahu, lu jangan ngomong apa-apa ya, lu doang nih. Nanti tuh orang juga begitu kayak yang lain. Cuma malu aja nih gua kasih tahu ya, jangan ngomong yang lainnya begitu, akhirnya semua yang tahu. Ya, akhirnya tuh orang kecewa, wah saya mau sharing, kok satu kampung orang tahu masalah saya ya, kok orang tahu masalah saya. Jadi besok-besok dia bilang, nggak mau pelayan Tuhannya bocor mulut, nggak bisa pegang rahasia, nggak bisa dipercaya. Jadi orang antipati nanti akhirnya nggak mau ke gereja. Ya, karena apa? Karena nggak bisa dipercaya omongannya. Ya, saya percaya kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan harus bisa Pak dipegang mulutnya. Ya, minta Tuhan pasang sensor di mulut kita nih. Jadi nggak keluar omongan-omongan kotor, omongan-omongan yang nggak baik itu nggak keluar. Jadi kita bisa dipercaya sama orang. Jadi orang yang sharing sama kita, oh iya, bapak itu, ibu itu orangnya nggak bocor mulut. Dia simpen masalah saya, dia hanya bantu dalam doa. Apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan, dia bantu. Ada tindakan nyata. Ya, tidak hanya dalam doa, tapi ada tindakan nyata yang kita bantu. Itulah orang-orang yang bisa dipercaya, Bapak Ibu. Ya, harus mengerti. Ya, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya, orang yang dapat percaya apapun yang dipercayakan pada dia mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi perumpamaan uang mina ini saya lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama barusan adalah sudut pandang hubungan sesama
manusia dengan manusia untuk bisa dipercaya. Yang berikutnya dari sudut pandang hubungan Tuhan dengan manusia. Ya. Sudut pandang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi di dalam ayat yang 11 yang tadi kita baca mengatakan untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya. Jadi mereka yang mendengar di situ menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya. Yang dimaksudkan adalah kerajaan fisik. Ya, seperti ketika zaman Daud dan Salomo. Mereka mengira begitu, bahwa kerajaan Allah Tuhan katakan segera kelihatan. Mereka menyangka bahwa kerajaan Allah yang secara fisik, pemerintahan yang di otoritasnya di bawah Tuhan atau di bawah agama langsung. Ya. Nah, makanya Tuhan Yesus menjelaskan ya, bahwa kerajaan yang mereka maksudkan dan bayangkan itu enggak sama. Seperti itu, bukan ada kerajaan plek, ada rajanya Daud seperti zaman Daud dan Salomo dan sekarang Yesus. Ya, yang Tuhan maksudkan tidak begitu. Ya. Makanya Tuhan memberikan suatu ilustrasi, ya. Menjelaskan kerajaan Allah seperti seorang bangsawan atau majikan yang hendak pergi ke negeri yang jauh dan menjadi raja di sana. Dan sebelum dia pergi, dia mempercayakan kepada 10 orang masing-masing satu minah untuk diusahakan. Dan setelah orangnya tuannya kembali, dia akan meminta pertanggungjawabannya. Ya. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, minah Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 minah. Terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, minah Tuan telah menghasilkan 5 talenta. Kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah minah Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita uang mina ini juga ada dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan gambaran yang sedikit berbeda ya. Kalau versi Lukas menggunakan istilah mina, di versi Matius digunakan istilah talenta ya. Dalam versi Matius mereka yang mengembalikan talenta lebih dari awal ya, tidak diberi kekuasaan 10 kota ya. Melainkan hanya ucapan diberikan tuannya, ya, engkau akan turut berbahagia bersama tuannya. Ya, perbedaannya di situ. Kalau di Lukas dikatakan akan diberikan kekuasaan 10 kota, tetapi kalau dalam Matius, ya, hanya ucapan engkau akan mendapat kebahagiaan bersamaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini mesti dilihat dari dua sisi. Lukas menyatakan mendapat 10 mina, diberikan 10 kota, tetapi Matius tidak mengatakan kalimat memberi kekuasaan, tetapi turut berbahagia bersama tuannya. Ya. Memang setiap kita yang mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, yang mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, pasti kita mendapat upah. Ya, pasti kita mendapat upah. Tetapi kita harus melihatnya begini, berharapnya
orientasi kita bukan upah. Oh, saya kalau mengerjakan ini, mengerjakan itu, pasti saya dapat ini, dapat itu. Itu sebaiknya kita serahkan lagi kembali sama Tuhan. Yang penting nih kita kerja buat Tuhan, tulus saya dah. Pamrih, itu biar haknya Tuhan. Ya, enggak, oh saya kerjain ini nanti dapat 5 kota, saya ini dapat ini 10 kota dan sebagainya, itu enggak. Ya, kita kembalikan puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi serahkan sama Tuhan. Ya, enggak kita minta oh dapat ini, itu terserah Tuhan aja. Ya. Semuanya kita serahkan sama Tuhan. Bukan kita mengatakan, oh nanti saya dapat ini, dapat itu, ya. Itu yang harus kita kerjakan sungguh-sungguh, Pak. Orientasi kita bukan upah. Ya. Karena jauh lebih baik turut berbahagia bersama Tuhan ketimbang kita dapat 10 kota dan sebagainya. Kalau kita udah bahagia sama yang punya surga dan punya bumi, apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita harapkan? Kebahagiaan bersama Tuhan ya. Ya, kalau kebahagiaan dunia emang bisa dapat harta dan sebagainya. Tapi itu enggak menjamin kebahagiaan kita selama-lamanya. Ya, orang berkata kalau banyak duit enggak menjamin kebahagiaan. Iya. Banyak duit aja enggak menjamin, apalagi sedikit. Ya, enggak menjamin kebahagiaan. Ya, jadi kita harus serahkan semuanya sama Tuhan. Yang kita incar, target kita adalah diajak sama Tuhan, turut bersama dengan kebahagiaannya. Ya. Ketika kita melayani, kita persembahkan semuanya buat Tuhan. Ya. Jadi kita nggak perlu pengakuan orang, kita melayani tulus saja, Pak, Bu. Apa yang diberikan tulus saya terus, nggak ada pamrih ini, wah kok di tempat lain dapat duit nih, gue begini layani gini ya. Jangan begitu, lurus saya pamrih. Ya, jadi kita nggak perlu pengakuan orang. Orang ntar bilang kita begini cari muka kek, orang fitnah kita kek, pokoknya semua yang pakai kek itu udah biarin aja. Ya, jadi kita tulus aja Pak, tulus Bu, supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, justru ini yang menjadi pengharapan kita, motivasi kita ketika kita melayani Tuhan, yang membuat kita wah semangat melayani Tuhan. Apa? Karena ada janji Tuhan. Turut dalam kebahagiaan bersama Tuhannya. Ya. Talenta atau minah yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yang harus kita kelola dan kita kembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi mina atau talenta itu bukan hanya sekedar kelihatannya uang, materi, tetapi segala aspek kehidupan kita yang Tuhan percayakan pada kita. Keluarga, ya, usaha Anda, pelayanan Anda, suami Anda, anak Anda, yang Tuhan percayakan kepada saudara, itu harus kita maintenance, harus kita kelola. Kita harus ikat dengan tali kasih Tuhan. Ya, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, termasuk uang. Ya, jadi kita nggak usah kecil hati. Yang dapat dikit nanti pertanggungjawabannya juga sedikit. Yang dapat banyak pertanggungjawabannya juga nanti banyak. Tuhan itu adil. Ya, jadi jangan, kan ada firman Tuhan berkata apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi setiap Bapak Ibu kita pribadi lepas pribadi itu kejadian kita dahsyat dan ajaib loh. Ya. Kita sadar gak kok kejadian kita dahsyat dan ajaib? Beberapa tahun yang lalu ada COVID, tapi Bapak Ibu masih ada di sini kan? Bukankah itu dahsyat dan ajaib? Ya, satu virus yang begitu gampang menular, ketemu orang ngomongnya bisa nular. Tapi kita ada nih sampai sekarang ini. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah perusahaan dan sebagainya. Ternyata bisa kita lewatin.
Benar gak Bapak Ibu? Ya, yang kelihatannya berat, tapi kok saudara masih ada di sini. Masih bisa hidup, enggak kekurangan. Makan, minum dan sebagainya pakai enggak kekurangan. Ya, jadi kejadian kita itu mendahsyat dan ajaib. Jadi kalau ada orang yang dapat lebih, dipercaya Tuhan lebih, kita enggak usah cemburu. Ya, kita begini, enggak usah, karena kita ini dahsyat dan ajaib. Masing-masing udah ada porsinya. Kita turut bergembira ketika saudara kita diberkati Tuhan. Kita juga ikut menangis ketika saudara kita sedang mengalami kesusahan. Itu namanya kita berempati. Ya, turut merasakan sesuatu kejadian yang dialami oleh saudara kita. Baik dia bahagia maupun dalam keadaan yang susah, kita ikut Bapak Ibu. Ya, jadi kita mengerti kalau setiap panggilan Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi itu Tuhan yang menolong. Ya. Jadi kita nggak ada yang kita banggakan, bukan kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Tuhanlah yang menjadi penolong kita Bapak Ibu. Ya. Semuanya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan tuh lihat hati Bapak Ibu. Ya. Jaga hati kita. Jangan sampai tercemar, karena yang keluar dari mulut itu timbulnya dari hati. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan, kelolalah dengan baik. Ya. Jangan untuk memuaskan kedagingan kita sendiri. Kita lihat ada gak saudara kita yang susah. Ya. Kalau kita mampu jangan cuma bilang saya doain. Ya. Tapi kasih tindakan nyata. Apa yang jadi kebutuhannya, dukung. Ya, kita lihat gereja lagi kebutuhannya apa. Ya, kita jangan sumbang saran, oh ini harusnya gereja begini. Tahu, Bapak Gembala juga pasti tahu gereja butuhnya apa. Iya enggak? Tapi support dong. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan dana. Jadi kita enggak omdo, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, kita harus bertanggungjawabkan segala aspek yang Tuhan percayakan sama kita. Jangan sia-siakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari perumpamaan Mina ini, ya. Yang pertama adalah kehendak Tuhan memberikan Mina kepada setiap orang. Ya. Kalau kita memiliki apa yang kita miliki sekarang, ya, sekalipun itu saudara hasil kerja keras saudara, ya, hasil kerja cerdas saudara, saudara berpikir ini kan kerja keras saya banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Banyak orang mengakui begitu. Tetapi kita harus tahu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Ya. Jadi enggak boleh kita menyombongkan diri apa yang kita punya. Karena itu semua adalah kehendak Tuhan memberikan kepada siapa yang patut dikasih, ya. Ya. Enggak boleh kita sombong, oh ini kekuatan saya. Ini harus kita camkan baik-baik Bapak Ibu, karena pada diri kita nih, manusia yang masih terdiri dari daging darah, itu ada dorongan dalam hidup kita untuk menyatakan kalau ini adalah kehebatan saya, kalau ini adalah kemampuan saya. Ya. Kita harus hapuskan pikiran seperti itu. Ya. Apapun yang kita kerjakan berhasil, besar, kecil hasilnya, kita harus berkata, ini pemberian Tuhan. Ya. Ini pemberian Tuhan. Kalau kita pikirkan otak juga Tuhan yang bikin. Ya. Mata, kuping, Tuhan yang memberikan. Jadi apapun yang kita punya, jangan lagi kita menyombongkan diri. Kita punya, ditanya orang, ini pemberian Tuhan Bapak Ibu.
bukan karena kita pintar mengelola satu usaha. Ya, ini pemberian Tuhan. Nah, itu yang harus kita mengerti. Yang kedua, untuk hal yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini adalah Allah memberikan berdasarkan kemampuan kita di dalam mengelolanya. Setiap kita pasti punya kecakapan, Bapak Ibu satu yang dengan lain pasti punya kecakapan. Tapi kecakapannya itu pasti berbeda-beda. Ada yang bisa menanggung satu, ada yang bisa menanggung dua, ya, ada yang bisa mengelola lebih dari 10. Itu Tuhan yang tahu. Ya, jadi kita saling support, jangan saling iri atau cemburu kalau ada yang dia lebih hebat pelayanan, kelihatannya biasa-biasa ya. Tuhan tahu, Tuhan tuh maha tahu. Nih, ntar kalau si A yang kekuatannya 3 kilo, Tuhan kasih 15 kilo, nggak kuat, jatuh. Yang tadinya ke gereja, diberkati Tuhan, ya, jadi mundur. Doanya, Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Ya, saya bernasar, pasti saya akan jadi pelayan yang setia dan taat. Ya, kenyataannya enggak. Karena Tuhan tahu kekuatannya. Ya, kalau 3 kilo pasti Tuhan kasih 3 kilo. Enggak mungkin Tuhan kasih 10 kilo. Kasih 10 kilo, saudara jadi murtad buat apa? Ya, semua kita punya di dunia ini. Tapi kalau jiwa kita binasa buat apa? Ya, ngeri, buat apa? Kita kaya tapi jiwa kita binasa. Yang kita mau kan kita kaya, jiwa kita selamat. Itu mau semua orang. Ya. Tetapi bisakah itu beriringan berjalan bersama? Bisa. Kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita mengerjakan, percayakan apa yang Tuhan percayakan, kita kerjakan. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, saya dapat berkat begini banyak. Saya tahu Tuhan, ini ada berkat orang lain. Bukan buat saya. Saya tahu di dalam berkat saya ini ada bagian untuk pekerjaan Tuhan. Kita bawa sama Tuhan, kita tanya dia. Ya, Bapak Ibu, jadi kecakapan kita beda-beda. Jalankan aja, Tuhan kasih 3, kerjain aja. Ya. Yang ketiga, mina yang Tuhan berikan harus dikelola. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang saudara punya itu harus dikelola. Ya. Jangan didiemin aja. Yang satu mina ada yang mengelola 10. Ada yang menjadi 5. Ini menunjukkan bahwa mina yang Tuhan berikan harus dikelola. Ya. Seperti saya bilang tadi, mina atau talenta itu termasuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita. Segala aspek dalam kehidupan kita, segala sesuatu di dalam kita, di dalam hidup kita, itulah adalah mina atau talenta yang Allah percayakan kepada kita. Yang berikutnya, tidak mengembangkan mina atau talenta adalah sebuah kejahatan. Ya. Seketika kita diberikan mina dan tidak mengembangkannya, maka kita akan dihukum. Ya. Kalau kita perhatikan ketika hamba yang ketiga datang dan mina yang diberikan hanya disimpan dalam sapu tangannya, tuannya itu tidak berkata apa-apa. Ya. Tetapi ketika hamba yang ketiga itu berpikir negatif kepada tuannya, maka tuannya akan menghakimi dia menurut perkataannya sendiri. Jadi hati-hati saudara, besi itu rusak karena karatnya. Terkadang kita manusia rusak karena pikirannya. Mungkin peristiwanya, kejadiannya akan lain ketika hamba yang ketiga ini, ketika dia bertemu sama Tuhan, Tuhan ini mina Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Saya belum bisa mengelolanya dengan baik. Beri saya kesempatan.
untuk mengelolanya. Ya, ini kagak, dia pikiran negatif sama Tuhannya. Makanya Tuhannya marah. Ya, Tuhan yang tidak menabur di tempat yang Tuhan tabur, ya, pikirannya negatif. Tapi kalau dia mengakui salahnya sama Tuhan, ya mungkin ini tafsiran saya, kejadiannya beda. Udah salah, nyalain orang. Nah itu kejadian itu Pak. Orang Kristen kadang begitu tuh. Udah salah, nyalain orang. Ya, cari kambing hitamnya. Enggak ada kambing hitam, kambing putih dicat hitam. Biar ada kambing hitamnya. Ya, jadi hati-hati, kita enggak mengelolanya akan dihukum sama Tuhan. Pergunakan pikiran kita, selalu berpikir positif. Setiap peristiwa yang terjadi sama kita, pandangan kita sama orang harus kita lihat secara dari sisi positif ya. Ya, karena setiap orang pasti ada sisi baiknya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, maksud sebetulnya Tuhan akan kembali ke kerajaannya di surga. Dan setelah Tuhan kembali, para hamba harus mengembangkan apa yang telah Tuhan berikan di bumi ini. Maksudnya melayani, memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Dan nanti Tuhan akan memanggilmu kembali dan memberikan upahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan aspeknya dalam aspek segala kehidupan harus kita kelola dengan baik Bapak Ibu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terpenting sebetulnya bukan upahnya, tapi kebahagiaan bersama Tuhan. Ya. Dan tanda indikatornya ketika saudara masih ada di bumi ini, kalau saudara merasakan kebahagiaan bersama Tuhan ya, itu bisa dibuktikan, bisa dilihat. Apa itu? Ketika saudara hidup di dunia ini, ada harta atau kurang harta atau tidak, tapi saudara tetap mengucap syukur. Saudara tetap berbahagia karena saudara punya Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara kebahagiaannya hanya sebatas dari harta yang saudara punya, itu sangat sulit nanti saudara untuk bersama menikmati kebahagiaan bersama Tuhan ya. Ada harta atau tidak ada harta, yang penting ada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Doa mau dijawab, tidak dijawab, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kalau doa-doa saudara belum terjawab, ya, jangan lihat ujungnya kok doa saya belum dijawab. Tapi saudara lihat penyertaan Tuhan ketika saudara sedang menghadapi ujian, pencobaan atau tantangan hidup. Saudara lihat, Tuhan ini menyertai di samping. Mungkin dia berkata, ayo nak, aku di sini di sebelahmu, maju terus, jangan takut. Ya, terkadang kita udah takut duluan. Ya, kita nggak nganggep nih, sebelah kita ada Tuhan. Ya, jadi saudara berjalan dengan pikiran sendiri, dengan kekuatan sendiri, ujungnya saudara kecewa. Tetapi kalau semuanya kita serahkan sama Tuhan, bawa sama Tuhan, apapun yang terjadi, kalau saudara bersalah karena hasil dari ulah saudara, minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mendukung saudara dari belakang. Saudara yang di depan, selesain masalahnya. Ya, tapi kalau saudara tidak andil dalam satu masalah, ya saudara difitnah padahal saudara tidak melakukan. Serahkan sama Tuhan. Itu Tuhan yang di depan, saudara yang di belakang. Tuhan yang akan membackup saudara. Tuhan yang akan berperang sama saudara. Tapi kalau karena dosa kita, karena kelakuan kita, kita minta maaf, minta ampun, tanggung jawab di depan, selesain. Apapun masalahnya, ujungnya bagaimanapun, sertai, minta ampun sama Tuhan. Tuhan nge-backup kita, dia mendampingi. Amin Bapak Ibu.
Jadi pada siang hari ini kita belajar dari perumpamaan mina dan talenta, yaitu segala aspek kehidupan kita. Yuk kita kelola dengan baik. Semua yang kita kerjakan buat puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan orientasi kita berpikiran kepada upah. Ya, atau segala, nanti saya biar dapat ini. Jangan. Tapi kerjakan tulus dalam hati. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, kerjain aja. Dengan segenap hati. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Yang penting kita berada di jalannya Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Bagi Bapak Ibu semua sekalian. Ya, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, jangan menyerah. Ya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Melalui firman ini Tuhan, biarlah Roh Kudus memberi pengertian kepada kami, menegur kami, menguatkan kami. Apa yang menjadi bagian kami Tuhan, Engkau mampukan kami. Sehingga kami menjadi orang hamba-hamba Tuhan yang menghasilkan lebih dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja di tempat ini, berkati Bapak Gembala Tuhan, berkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Apa yang menjadi seru doanya Tuhan, Engkau selaraskan dengan kehendak-Mu. Berkati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau tolong mereka yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin mereka berkata, doa saya sudah lama tidak jawab Tuhan. Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan pada kita, itu baik buat kita. Bersabarlah dan berserulah kepada Dia. Dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa Bapak Ibu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Pasti Tuhan tolong. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Tidak ada masalah, problem yang tidak ada akhirnya. Segala sesuatu ada ujungnya. Buat kami Tuhan, menyelesaikan tugas kami di dunia ini sampai pada kesudahannya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Berkati semua jemaat, pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya. Anak-anaknya, studinya Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah itu semua menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.